Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan suara yang kalian kenal. Oke, di sini saya akan membahas tentang rekayasa perangkat lunak. Sebelum masuk ke dalam intinya, saya akan menjelaskan apa sih dari rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak adalah proses membuat perangkat lunak dengan menggunakan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip rekayasa sehingga dihasilkan perangkat lunak yang berkualitas. Untuk rekayasa perangkat lunak, base-nya adalah kita membuat rancangan atau kayak buat proposal dari suatu sistem atau aplikasi ataupun apapun itu dengan menggunakan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip rekayasa perangkat lunak dibuat supaya bisa digunakan oleh user untuk membantu menyelesaikan masalah atau pekerjaan. Itu tujuan dari rekayasa perangkat lunak. Perangkat lunak digunakan oleh user di lingkungan operasional dengan teknologi tertentu sebagai bagian dari sistem yang lebih besar. Perangkat lunak yang dibuat harus memenuhi apa yang diinginkan oleh user, ekonomis, dan andal. Selanjutnya adalah manfaat dari rekayasa perangkat lunak itu yang pertama adalah perangkat lunak yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Yang kedua, perangkat lunak dapat digunakan dan beroperasi dengan benar di lingkungan sebenarnya. Ketiga, perangkat lunak memberikan manfaat bagi pemakai yang menggunakannya. Yang keempat, biaya yang dikeluarkan itu rendah atau efisien, efektif, dan sesuai dengan anggaran. Yang kelima adalah tepat waktu, baik dalam saat pembuatan, penyerahan ke pemakai, maupun instalasinya. Nah, yang terakhir adalah setiap tahap pekerjaan terjamin kualitasnya, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, di sini untuk rekayasa perangkat lunak ini juga menggunakan definisi dari ERP atau Enterprise Resource Planning, yaitu adalah sebuah sistem informasi perusahaan yang dirancang untuk mengkoordinasikan semua sumber daya, informasi, dan aktivitas yang diperlukan untuk proses bisnis lengkap. ERP ini dia bersifat lintas fungsional dan bertindak mengintegrasikan dan mengotomatiskan berbagai proses bisnis yang harus terpenuhi di dalam suatu perusahaan seperti kegiatan fabrikasi, logistik, distribusi, akuntansi, keuangan, dan fungsi sumber daya. Nah, ini adalah contoh dari ERP. Contoh-contoh ERP itu yang pertama adalah sales order processing, purchasing, production planning, financial accounting, dan human resource. Untuk definisinya nanti silakan kalian baca sendiri. Nanti saya kasih PDF-nya. Nah, ini adalah manfaat dari ERP. Manfaat dari ERP itu sendiri adalah dia sistemnya itu akan menyederhanakan proses mengendalikan dan memotong proses bisnis. Terus fungsi otomatisasi yang dimiliki oleh ERP akan memastikan informasi dapat tersalurkan dengan benar. Terus sistem ini dapat menyatukan banyak unit dalam ekosistem perusahaan. Nah, yang terakhir adalah dengan adanya ERP, perusahaan berkembang dapat beradaptasi dan lebih fleksibel. Nah, sekarang kita masuk ke dalam inti dari rekayasa perangkat lunak untuk pertemuan pertama. Untuk pertemuan pertama ini kita akan bikin rancangan menggunakan SRS atau Software Requirement Specification. Nah, ini saya ambil dari punya kakak kelas. Di sini kalian bikin rancangan SRS-nya. Ini itu kasih tahu saya berikan untuk ACT-nya. Kalian bikin rancangan SRS-nya. Biasanya adalah kayak bentuk makalah begitu, bentuk makalah kayak seperti di sini. Nanti contohnya nanti selanjutnya ya. Nah, untuk kan kalau rekayasa perangkat lunak kan pada dasarnya kita kan membuat rancangan suatu sistem
website, aplikasi, dan lain-lain. Nah, untuk judulnya itu bebas, terserah kalian. Mau ambil dari PI kalian juga nggak apa-apa, maupun ambil dari web yang kalian bikin di praktikum PWeb kemarin, atau kalian mau bikin lagi tapi versi mudahnya itu nggak apa-apa, atau mungkin kalian ambil dari pas praktikum sismol kan pakai sistem website atau HTML, itu kalian pakai juga nggak apa-apa. Nih saya jelasin dulu. Ini untuk tugas untuk pembuatan SRS-nya, nanti contohnya ada di sebelah di sini nih untuk ACT. Ini kalian bikin kayak pendahuluan, maksudnya pendahuluan tuh. Nah, kalian tahu lah, kayak kalian bikin PI bagaimana, terus maksudnya latar belakangnya gimana, tujuannya apa, batasan ide, gambaran umum, terus deskripsinya gimana, dari aplikasinya gimana, terus manfaat produknya apa, karakteristik, dan lain-lain. Nanti saya kasih juga di website. Nah, di sini juga membutuhkan kebutuhan fisik, ada kebutuhan fungsional sama kebutuhan non fungsional. Nih, kebutuhan termuka dan lain-lain, apa yang dibutuhkan deh. Nah, sekarang ini untuk gambaran besarnya ya untuk pembuatan SRS. Nah, sekarang untuk ACT-nya, nanti ACT-nya bisa kalian lihat di website WebLab.TI, dan saya mungkin akan jelaskan dulu ACT-nya. Nah, untuk ACT-nya kalian bikin makalah seperti ini nih. Ya, bikin makalah software development specification, atau kalau saya bilangnya requirement, kalau di sini saya bikinnya development, tapi ikutin tulisan SRS di ini nih, software requirement specification juga nggak apa-apa. Harusnya saya ini salah tulis nih, harusnya software requirement specification. Nah, ini kebetulan Rockstar Creative Service itu kebetulan project website saya, website web, pakainya HTML, segala macam HTML, atau kalian bisa pakai web yang ada di PWeb, waktu praktikum PWeb kalian boleh pakai. Pokoknya bebas saja, aplikasi atau sistemnya atau website tuh bebas saja. Mau diambil dari PI kalian juga boleh, mau diambil dari pas praktikum PWeb kemarin, atau kalian mau buat sendiri, atau kalian mau ngambil dari pas praktikum sismol, itu nggak apa-apa, itu is okay. Terus kalian bikin di covernya. Nah, kalian bikin deskripsi aplikasinya. Nah, deskripsi aplikasi itu maksudnya apa? Nah, deskripsi itu kalian jelasin nih aplikasinya ini tentang apa. Terus ya, itulah pokoknya deskripsi itu tentang aplikasi yang kalian bikin. Kalian jelasin tuh deskripsi dari aplikasinya. Terus tujuan aplikasi. Nah, tujuan dari kalian membuat aplikasi ini atau sistem ini atau website ini apa gitu. Nah, terus dibikin batasan masalahnya. Nah, batasan masalah yang mendukung dari aplikasi atau sistem atau website kalian tuh apa batasan masalahnya. Ini untuk ACT ya. Untuk ACT saya jelasin. Untuk ACT sampai sini aja nggak apa-apa, sampai sini aja dari deskripsi, tujuan, sama batasan masalah. Nah, ini untuk ACT. Nah, sekarang untuk LA. Nah, kalau LA kayak biasa, jangan lupa covernya, jangan lupa cover LA, cover di ACT kalian gabungin. Terus gabungin berarti ambil yang dari ACT, tapi kalian tambahin kebutuhan spesifik seperti yaitu kebutuhan fungsional, non fungsional, kebutuhan perangkat keras, sama kebutuhan perangkat lunak,
sama estimasi. Di sini juga di SRS juga ada estimasi. Sebentar. Ya saya paling bawah nih. Oh nggak ada. Tapi kalau di sini kan nggak ada. Tapi kalau mau tambah, tapi untuk di saya kalian tambahin ya estimasi waktu pengerjaan. Ya estimasi kayak beginilah bentukannya. Ini apa? Kerjanya individu ya. Berarti ini kalian ambil dari ACT tapi ditambahin sama kebutuhan spesifik. Kebutuhan fungsional itu kebutuhan fungsional itu apa aja yang dibutuhin. Yang dari kebutuhan fungsional apa aja yang dibutuhin secara fungsional dari sistem atau website atau aplikasi yang kalian bikin. Terus kebutuhan non fungsional itu yang ke itu maksudnya tuh yang di luar dari fungsional. Yang di luar dari fungsional. Misalnya kayak di luar dari itu deh. Kalau bisa dari penjelasan dari sini tuh itu eh yang di luar dari di luar dari kebutuhan fungsional, yang di luar dari itu misalnya kayak lebih ke ketentuan lah atau apapun itu. Terus kebutuhan perangkat keras, ya apa aja perangkat keras yang kalian butuhin untuk membuat suatu sistem, website atau aplikasi yang kalian bikin. Terus perangkat lunak yang dibutuhkan apa aja. Terus yang ini estimasi waktu pengerjaan dari analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi dan lain-lain. Kalau dilihat-lihat ini lebih mirip-mirip dengan kalian kalau pernah ikut matkul P3L, ini mirip-mirip nih. Estimasi waktu pengerjaan kan nggak ada nih di PDF SRS nih. Kalian boleh ambil waktu pas kalian praktik pas matkul P3L. Kan matkul P3L kan ada tuh di makalah tentang estimasi waktu pengerjaan. Nah kalian tambahin di sini juga nggak apa-apa. Dan kurang lebih itu untuk LA-nya. Nanti saya cantumkan contoh LA-nya sama ACT-nya. Oke, mungkin sekian untuk pertemuan satu hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.